Oke, kita langsung ngomong aja kali ya. Ya udah deh, gue langsung sebut aja ya. Bibir gue udah gatel banget. Oke, jadi ya kalau misalkan kalian dengar banyak sensor, harap dimaklumi. Gue aja juga benci dengan sensorship ini, tapi ya biar gue dan temen gue yang berada di industri ini, khususnya untuk di bagian podcasting dan content creation, ya mudah-mudahan sih nggak kena ya. Kalau kena, ya udah bye bye. Jadi ada salah satu food reviewer namanya Menurut gue ini salah satu reviewer yang patut harus dituntut. Kenapa tuntut? Satu, dia melakukan tindakan yang menurut gue tidak terpuji. Ya, dia mereview barang dengan skenario yang kesannya nggak enak. Artinya begini, lu udah dinyiapin nih makanan seger gitu kan, fresh from the oven atau fresh from the wok kalau kata Uncle Roger gitu ya. Nah tiba-tiba dibilangnya makanan lu basi, busuk di tempat lu ngasih makanan itu ke orang itu. Ternyata itu di skenarioin. Artinya apa? Makanan lu ditukar. Jadi yang makanannya freshnya ditukar sama yang makanan basi. Lah terus makanan basinya dari mana? Ya dari orang yang dulunya kerja di situ juga, yang mungkin merasa tersakiti karena dipecat. Nah akhirnya apa? Ya udah, nama lu jadi tercemarkan. Nah terus yang kedua, ternyata makanan itu tertukar gitu ya, dan lu udah melakukan klarifikasi lebih dalam. Klarifikasi ini bukan sesuatu yang buruk ya. Ini juga maksudnya ada pengkajiannya, ada buat ngecek nih, selidik gitu loh. Ini kenapa sih masalahnya? Emangnya makanan kita busuk ya pas waktu kita kasih gitu ya? Atau ternyata ada yang ketukar dengan makanan basi itu. Dan ternyata pas dicek, emang ketukar sama mantan karyawannya. Nah, di sini yang gua nggak suka adalah mereka meminta videonya mau di take down. Ya, si perusahaan ini harus bayar 350 juta. Dan perusahaan ini, Claremont. Jujur, gua nggak terafiliasi dengan Claremont. Gua nggak tahu juga kue Claremont seperti apa. Tapi kalau gua lihat dari Instagramnya, itu banyak yang positifnya. Mereka nyajin kuenya. Di YouTube Shorts juga ada yang beli Claremont juga gitu ya. Dan menurut gue ini sangat disayangkan loh. Gila, ini perusahaan kelasnya bukan kelas besar loh. Ini masih kelas menengah. Harus bayar 350 juta cuma gara-gara si kunyuk ini. Jadi menurut gue ini sangat lebay. Dan untungnya Gastronusa itu udah langsung bertindak bahwa kalau misalkan kalian kedatangan food reviewer, tolong tolak. Kalau food reviewernya itu anti kritik. Gini, food reviewer yang anti kritik itu adalah mereka datang kucuk-kucuk terus habis itu ngomong makanan lu basi atau apa, dan pas dicek ternyata makanannya masih fresh, masih segar dan gak ada masalah. Dan itu ya skenario orang itu buat menjatuhkan usaha orang. Ketika diminta, tolong dong jangan begini, kalau lu ada apa-apa, ada masalah kan bisa ngomong ke gue dulu baik-baik gitu kan. Dia bilang gak mau, ya kan makanan lu basi begini nih. Akhirnya kan kita udah ngasih tahu begini-begini yang benar tuh kayak begini. Nah, kalau dia masih ngelunjak kayak tadi, ya berarti dia anti kritik. Yang model anti kritik seperti ini, akhirnya apa? Dijadiin wanted. Makanya kalau lu lihat tuh di beberapa restoran, udah ada sampai masang muka orang dicoret. Ini lucu loh. Ini lucu loh sebenarnya. Muka orang dicoret. Ini baru gue lihat pertama kali. Kirain mah biasanya kalau misalnya ada motor kemalingan atau apa, wanted. Kayak begini orangnya gitu ya. Ini enggak. Muka orang itu ya dicoret. Aduh itu lucu banget sumpah. Jadi menurut gue sih ya sangat disayangkan. Title lu sebagai seorang food reviewer jadinya apa ya, sebuah ancaman gitu untuk usaha orang. Jujur ya, ini bukan cuma Claremont yang dijadiin sebagai korban. Ricis sempat jadi korban. Konten kreator juga sempat jadi korban. Padahal konten kreatornya ini food blogger yang menurut gue cukup valid loh. Terus Holland Bakery juga kena. Wah gila sih. Ini kalau tiba-tiba sampai kena ke KFC, mohon maaf nih, ini orang bisa diadilin. Padahal sebenarnya bisa nih, Ricis gabung ya bareng sama Asosiasi Food and Beverages di Indonesia ya. Ricis, Holland, terus yang restoran juga sempet di roasting habis-habisan, sumpah itu gue sangat-sangat
terpukul juga. Dan konten kreator, mereka bisa sama-sama menuntut orang ini. Jujur, pakai asosiasi, kuasa hukumnya siapa terserah. Tapi kalau mau dituntut, bisa. Kenapa? Satu, udah menjelekkan usaha orang. Kedua, dia bilang itu bukan pemerasan, tapi menurut gue itu bagian halus dari pemerasan. I mean, take down doang 350 juta cuy. Wah gila sih. Lu dengar gak sih kalau Ricis harus bayar 90 juta buat si ini nih kot. Padahal dia bilang nggak cukup lah 90 juta, harusnya 500 juta. Mohon maaf ya. Gue juga sebenarnya nggak mau untuk ngomongin hal seperti ini. Cuma gue pribadi, gue yang seneng makan, gue yang seneng menyimak orang masak gitu ya. Wah kayaknya seru nih menyimak orang masak. Jadinya kayak agak was-was gitu loh. Karena gue gak tahu nih makanan gue ini benar atau enggak. Udah gitu gara-gara aksi dia, akhirnya menjamur tuh banyak ala-ala food reviewer yang dia tuh gayanya ya kayak model si kot ini. Ngerosting, makannya gak enak lah, apalah, gak higienis lah, apa segala macam. Dan itu banyak banget di TikTok, mohon maaf ya. Jadi kalau yang kayak begini, ya gua sih bareng sama asosiasi tuntut aja nih orang. Serius.